Dewa Obat Terkuat, Bab 469. Dalam sekejap, semua orang menoleh ke arahnya. Mereka berdebat dan berdebat, tapi mereka semua menunjuk ke pabrik tempat mereka bekerja untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluarga mereka. Beraninya mereka menghancurkan pabrik itu. Tapi Lin Yi tidak peduli, dan terlihat sangat agresif, seolah-olah dia serius untuk mengambil tindakan, yang membuat direktur pabrik takut hingga menjadi pucat. Jangan bergerak, jangan impulsif. Dia buru-buru menghentikan Lin Yi dan menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada orang lain yang mengikutinya. Semuanya mudah untuk didiskusikan. Mengapa anak muda begitu impulsif? Ini ilegal. Kamu akan dipenjara. Kamu dari bengkel mana? Dia marah dan cemas. Jika dia tidak menghentikannya, itu akan memperburuk keadaan, dan dia akan mendapat masalah. Lin meletakkan alat pemadam api dan melihat sekeliling. Saya bukan dari pabrik Anda. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Dia bukan anggota pabrik ini, jadi dia yang memimpin kerusuhan dan penghancuran pabrik. Ini akan menghancurkan pekerjaan mereka. Beberapa orang pemarah ingin memberi pelajaran pada Lin Yi. Saya milik keluarga Ye, tapi bagian kedua dari kata-kata Lin Yi membuat orang yang baru saja mengepalkan tinjunya gemetar lagi. Orang-orang dari keluarga Ye masih berani datang ke sini. Mereka melepaskan tinju mereka dan berbalik untuk melihat sekeliling, ingin melihat apakah ada kunci pas atau batang besi yang bisa mereka gunakan, sehingga mereka bisa memberi salam yang baik pada Lin Yi. Mendengar Lin Yi mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga Ye, direktur pabrik diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk. Apakah anak ini bodoh? Sekarang semua orang di seluruh pabrik akan merasa tidak puas dengan Tuan Ye. Bahkan wakil presiden telah dikalahkan. Beraninya dia datang begitu dia datang, dan dia secara terbuka berteriak bahwa dia akan menghancurkan pabrik. Bukankah ini mengancam nyawa? Bukannya kamu terus-menerus mengatakan ingin menghentikan pabrik ini? Karena kamu ingin menghentikannya, lakukan saja lebih teliti dan hancurkan pabrik itu agar kami, keluarga Ye, tidak bisa menggunakannya lagi. Lin Yi tidak takut dengan tatapan tajam itu dan berkata dengan tenang. Apakah kamu mencari kematian? Wah, apakah kamu sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Kamu punya nyali, beraninya kamu datang ke sini. Kamu telah membuat kami di PHK dan kehilangan pekerjaan. Percaya atau tidak, kami akan menghajarmu sampai mati. Suara-suara marah itu berisik, tapi Lin Yi tidak memperhatikan. Dia tidak peduli dengan orang-orang biasa ini. Siapa bilang kamu akan kehilangan pekerjaan? Lin Yi tertawa dan berkata, saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan, saya punya gaji yang harus saya dapatkan, dan mungkin bonus. Kenapa Anda memberitahu saya bahwa saya akan diberhentikan dan kehilangan pekerjaan? Dia melirik dan mendarat di wajah Lao Gao. Cahaya di matanya langsung berubah menjadi dingin, dan Lao Gao merasakan jantungnya bergetar. Apakah itu kamu? Lao Gao merasa bingung untuk beberapa saat. Ketika Lin Yi menatapnya seperti ini, dia merasa seolah-olah dia langsung terlihat, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia buru-buru bertanya, apa hubungannya dengan saya? Bukankah kamu, keluarga Ye, hanya ingin mengakuisisi Wansheng Pharmaceutical dan mengambil alih jalur produksi pabrik ini, jadi kamu tidak tahu apakah kita tidak punya budaya? Ya, kami menginginkan jalur produksi ini, Anda benar. Lin Yi tidak menyangkalnya sama sekali. Apakah kamu mendengar itu? Lao Gao berkata dengan penuh semangat, dia mengakuinya. Dia sendiri yang mengakuinya. Kerumunan menjadi semakin marah. Mereka merasa Lin Yi ada di sini untuk berkelahi. Beberapa dari mereka ingin bergegas maju, tetapi ketika Lin Yi meliriknya, mereka tiba-tiba merasa kaki mereka lemah dan tidak bisa bergerak. Kami menginginkan pabrik ini, dan tentu saja kami menginginkan Anda juga. Lin Yi berkata, apa yang akan kita lakukan di pabrik tanpa pekerja? Menurutmu apakah saya bisa membuat obat sendiri? Dia sebenarnya tahu bagaimana melakukannya, tapi Lin Yi tidak berniat memproduksi produk lini produksi skala besar seperti itu. Terus terang, jalur produksi yang kami inginkan membutuhkan produktivitas Anda dan pekerja berpengalaman. Apa Anda tidak memahaminya? Lin Yi mencibir, atau kamu tidak memikirkannya sama sekali dan membiarkan orang lain membodohimu? Kerumunan itu tiba-tiba terdiam. Apa yang dikatakan Lin Yi masuk akal. Jika menginginkan lini produksi bengkel ini, jika tidak ada pekerja maka mesin tidak akan tahu cara melakukannya sendiri. Banyak proses yang membutuhkan pekerja terampil yang berpengalaman, dan tidak dapat digantikan oleh sembarang orang. Meski sekarang sudah semi-otomatis, menurut saya pengalaman manusia tetap sangat penting. Lin Yi berkata dengan lantang, apalagi kalau dipikir-pikir, kami hanya menyewa bengkel produksi Wansheng Pharmaceutical, bukan mengakuisisinya. Ditulis hitam putih, bagaimana kami masih bisa merampoknya? Dia berjalan ke arah Lao Gao dan berkata, kamu mengatur orang-orang ini, kan?
Lao Gao tidak berbicara, dia hanya menatap Lin Yi dengan sedikit panik di matanya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi bisa melihatnya sekilas. Jika Anda benar-benar melakukannya demi kebaikan semua orang, maka itu bisa dimengerti. Jika Anda mengatur semua orang untuk menimbulkan masalah hanya demi kepentingan egois Anda sendiri, pada akhirnya Anda akan mendapatkan keuntungan, tetapi semua orang akan benar-benar kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena hal ini. Kamu pikir semuanya akankah aku membiarkanmu pergi? Kata-kata Lin Yi membuat jakun Lao Gao meluncur. Walaupun para pekerja semuanya adalah orang-orang biasa, justru karena mereka adalah orang-orang biasa dan berada di lapisan bawah masyarakat maka satu-satunya yang bisa mereka perjuangkan adalah nyawa mereka. Jika Anda benar-benar memaksa seseorang untuk terburu-buru, siapa yang akan mengampuni dia? Omong kosong, Lao Gao bertanya dengan cemas, apa hubungannya ini denganku? Itu kamu, Ye, yang ingin menyakiti orang, apa hubungannya denganku? Jangan dengarkan dia berbohong padamu. Wansheng Pharmaceutical akan runtuh. Kamu hanya ingin menduduki Wansheng. Dia berteriak, masih ingin menyemangati semua orang, tetapi pada saat ini, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Yi, banyak orang menjadi tenang dan mencoba berpikir. Bagaimanapun juga, Lin Yi benar. Selama bengkel produksi masih membutuhkan pekerja terampil seperti mereka, tidak ada yang bisa menggantikan mereka dalam waktu singkat. Bahkan jika Ye benar-benar mengambil alih bengkel produksi, seseorang harus melakukan pekerjaannya, bukan? Kalau tidak ada produk yang dihasilkan, bukan mubazir, tapi juga rugi. Apakah pengusaha seperti mereka rela? Melihat ekspresi marah Lao Gao, Lin Yi tersenyum lebih menghina. Aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang, jadi izinkan aku memberimu pilihan. Dia berkata dengan tenang, pertama, kamu akan melakukan sesuai kontrak dengan Wansheng. Kamu tetap orang Wansheng dan menerima gaji Wansheng. Saya hanya menginginkan produknya. Jika produk tidak tersedia, saya akan menimbulkan masalah bagi Wansheng. Tentu saja, pada akhirnya, Andalah yang menanggung akibatnya. Mendengar ini, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Mereka hanya bekerja paruh waktu, bagaimana mereka mampu menanggung akibatnya. Kedua, kamu akan mengambil alih seluruh bengkel produksi. Kamu akan menanggung gajimu, tetapi semuanya akan dibayar sesuai dengan standar perlakuan Ye. Lin Yi melihat sekeliling, Anda bisa berdiskusi bagaimana memilih. Bagi saya, semuanya sama saja. Saya tahu bahwa setiap orang hanya ingin memiliki pekerjaan yang stabil dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Ini adalah sifat manusia. Tuan Ye tidak pernah mempersulit orang lain dalam hal ini. Penghargaan atas pekerjaan adalah prinsip Ye. Sebelum Anda mengambil keputusan, Anda dapat pergi dan mencari tahu perusahaan seperti apa milik Tianhai Ye. Lin Yi melambai dan memanggil direktur pabrik yang masih sedikit terkejut. Anda bertanggung jawab atas masalah ini. Setiap orang akan memilih untuk mengambil keputusan. Saya akan diberitahu tentang hasil akhirnya. Dia tertawa kecil, saya sarankan Anda mencoba mempercayai Tuan Ye. Bab 470. Lin Yi pergi segera setelah dia selesai berbicara. Dia tahu bahwa pemungutan suara ini sulit dilakukan. Setiap orang mempunyai gagasan yang berbeda-beda, dan mustahil mencapai konsensus dalam waktu singkat. Tapi itulah tujuannya. Melihat Lin Yi pergi, semua orang belum bereaksi. Terutama Lao Gao, dia khawatir Lin Yi telah menemukan sesuatu tentang dirinya, dan dia akan benar-benar merasa seperti ini setelah dilirik oleh Lin Yi barusan. Apa yang kamu pilih? Kami tidak yakin siapa pria itu, jadi mengapa kami harus mendengarkan dia? Jika dia benar-benar dari keluarga Ye, itu akan lebih sulit dipercaya. Apakah keluarga Ye akan begitu baik? Mungkin, saya baru saja memeriksanya, keluarga Ye ini memiliki reputasi yang sangat baik di Tianhai, mungkin ada peluang. Ya, Tuan Ye sepertinya sering beramal dan menyumbangkan banyak uang. Sepertinya bukan perusahaan yang teduh. Tarik mereka ke bawah. Sebelum perusahaan-perusahaan ini menghasilkan uang, bukankah mereka harus terlebih dahulu menipu orang dan pamer? Sekelompok orang berdebat dan suaranya menjadi semakin berisik. Beberapa orang masih percaya pada Lao Gao. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun dan masih menjadi direktur bengkel mereka. Bisakah dia menyakiti semua orang? Di sisi lain, perusahaan Ye adalah perusahaan luar kota dan berasal dari kota kecil. Bukankah dia datang ke Shanghai hanya untuk mencari uang? Mungkinkah ini untuk amal? Beberapa orang juga berpikir bahwa reputasi Ye tampaknya sangat bagus, dan Lin Yi benar. Yang mereka inginkan adalah pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Bahkan jika Wansheng Pharmaceutical diakuisisi, selama Ye tidak mempengaruhinya, tidak akan ada masalah. Terus terang, selama ada pekerjaan, uang, dan makanan untuk dimakan, maka semua orang bisa menerimanya. Orang-orang yang berbeda pandangan bertengkar, dan tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun.
Pertengkaran itu begitu keras hingga telinga direktur pabrik hampir meledak. Oke, berhenti berdebat. Dia meninggikan suaranya serak, dan berkata dengan marah dengan mata merah, kami hanya pekerja paruh waktu. Bahkan jika ada sesuatu di pabrik ini, menurutmu apakah semuanya akan berubah jika kamu membuat keributan seperti itu? Aku benar-benar tidak menginginkanmu lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Dia berteriak dan menoleh ke arah Lao Gao, apa yang dapat kamu lakukan? Katakan padaku, masih bisakah kamu memaksa mereka untuk menginginkanmu? Wajah Lao Gao memerah dan tubuhnya gemetar. Jika mereka tidak menginginkan kita, akan selalu ada perusahaan lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak percaya, tapi hanya mereka, keluarga Ye, adalah satu-satunya orang baik. Pokoknya, aku tidak akan memilih ini. Setelah berbicara, Lao Gao memimpin dan pergi. Banyak orang mengikutinya dan pergi, tidak mau memilih sama sekali. Bagaimanapun, mereka melakukan pemogokan dan jalur produksi berhenti. Mereka hanya kehilangan gaji, tetapi mereka tidak peduli berapa banyak kerugian yang akan dialami Ye. Begitu Ye merasa tertekan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menegosiasikan persyaratan, bukan? Melihat Lao Gao dan yang lainnya pergi, orang-orang yang tersisa tidak dapat berbuat apa-apa meskipun mereka ingin memilih. Direktur pabrik menepuk pahanya dan mendesah. Yang lain tidak mengetahuinya dengan jelas, tapi dia tahu betul bahwa modal tidak akan tunduk dan menyerah hanya karena para pekerja ini mogok. Ketika mereka mogok, Anda dapat sepenuhnya mengganti mereka dan mencari pekerja baru. Yang terburuk adalah mengeluarkan sejumlah uang untuk pelatihan. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak mampu menanggung kerugiannya? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu penting? Kekanak-kanakan, terlalu naif. Tapi bukan berarti dia belum pernah mengatakan ini sebelumnya. Siapa yang bisa mendengarkan? Kalian bunuh diri. Direktur pabrik mengumpat, tidak mau peduli lagi, dan pergi. Bengkel produksi terus diparkir. Beberapa orang tidak yakin dan harus mendengarkan desakan Lao Gao, yang lain khawatir bahwa merekalah yang akan membayar tindakan ini pada akhirnya gaji mereka selama sebulan, keluarga mereka akan berada dalam situasi yang sulit. Lao Gao membawa orang-orang menjauh dari pabrik dan tiba di depan pintu. Lao Gao, apa menurutmu kita bisa memaksa Ye untuk menyerah seperti ini? Ya, orang itu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan meninggalkan kami. Bisakah kamu mempercayainya? Lao Gao meliriknya dan bersenandung, apakah Anda pikir Anda bisa mempercayai apa yang dikatakan para kapitalis ini? Biar ku beritahu, keluarga Ye ini terkenal kejam. Mereka mampu menduduki sebagian pasar Shanghai dalam waktu singkat. Menurutmu metode apa yang mereka gunakan? Dia berpura-pura menjadi misterius dan merendahkan suaranya, mereka semua adalah orang kejam yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Tahukah kamu, selusin pekerja menjadi pucat dan mengangguk mengerti. Kecuali merokok dan menyombongkan diri serta membuat tebakan acak selama istirahat biasanya, mereka tidak pernah bisa membayangkan hal-hal seperti itu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lao Gao, segala macam hal buruk tiba-tiba muncul di benak mereka. Oke, jika semua orang bertahan beberapa hari lagi, kamu akan menyerah. Jika mereka tidak bisa mendapatkan barangnya, mereka tidak akan bekerja sama dengan Wansheng Pharmaceutical. Saat itu, semuanya akan kembali seperti semula. Lao Gao melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang bubar. Dia memiliki ekspresi lelah di wajahnya, mengerucutkan bibir dan memiliki mata yang rumit. Dia meminta semua orang untuk pergi sebelum dia siap berangkat dengan sepeda listriknya. Dari kejauhan, Lin Yi duduk di dalam mobil dan melihat Lao Gao pergi. Dia menyipitkan matanya sedikit dan segera mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Tempat tinggal Lao Gao agak kumuh, tidak jauh dari pabrik, dan hanya membutuhkan waktu 10 menit perjalanan ke sana. Ia memarkir mobil listriknya dan dengan hati-hati mengunci kunci tambahan. Ia menoleh ke belakang beberapa kali untuk memastikan tidak ada masalah sebelum pulang. Ketika seseorang mencapai usia parubaya, hal-hal yang dapat menopang kehidupannya seringkali menjadi hal yang paling penting. Saya kembali. Lao Gao membuka pintu dan berteriak. Tidak ada sedikit pun rasa lelah dalam suaranya, tapi ada sedikit senyuman. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu bahagia? Mendengarkan suaranya, seorang anak laki-laki keluar dari kamar. Dia tampak berusia 10 tahun, tetapi dia tampak berjalan terhuyung-huyung dan bengkok, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Lao Gao tidak mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi hanya berjongkok pelan-pelan, pelan-pelan, ayah ada di sini. Ayah, anak laki-laki itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lao Gao dan memeluk Lao Gao dengan erat. Aku tidak jatuh hari ini, tidak sekalipun. Wajahnya memerah dan dia jelas sangat senang. Baginya, berjalan tanpa terjatuh sudah menjadi sesuatu yang patut dipuji. Luar biasa. Lao Gao tertawa terbahak-bahak, mari kita pertahankan, dan kita akan segera bisa berjalan dan berlari dengan lancar.
Jika saatnya tiba, bisakah ayah mengajakmu bermain sepak bola? Besar, setelah menurunkan putranya, Lao Gao berjalan ke dapur, tempat istrinya sedang memasak. Apakah anakmu sudah meminum obatnya? Belum, persediaannya hanya tersisa 3 hari, belum bisa membelinya. Sang istri berbalik, wajahnya sedikit cemas. Aku sudah meminta seseorang untuk membelinya. Ini akan tiba dalam 2 hari. Ayo kita berikan padanya dulu, kalau tidak dia akan merasa sangat tidak nyaman saat sakit di malam hari. Jika anak laki-laki merasa tidak nyaman, orang tuanya hanya akan merasa semakin tidak nyaman. Bagaimana dengan uangnya? Obat impor ini terlalu mahal dan kami tidak punya banyak uang lagi. Saya akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Lao Gao melambaikan tangannya, tidak ingin memberitahu istrinya hal ini. Jangan khawatir, pabrik kami telah menerima pesanan dalam jumlah besar, dan mungkin akan ada banyak bonus bulan depan. Mendengar hal tersebut, sang istri menghela nafas lega, mengangguk, dan merasa sedikit lebih baik. Lao Gao tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke ruang tamu dan melihat putranya duduk di lantai bermain sepak bola. Ayo, kita keluar dan bermain sepak bola. Dia menopang putranya dan berjalan perlahan keluar pintu, hanya untuk melihat seseorang duduk di mobil listriknya. Bersambung.